Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi semalam kita telah menyaksikan timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Jepang dan bermain di kandangnya Jepang. Dan kita harus berpuas hati juga di mana kita dibantai habis-habisan 6-0 tanpa balas. Yang lebih menyakitkannya lagi, kita tanpa sekalipun melakukan tembakan ke arah gawang dengan penguasaan bola yang hampir sempurna dari Jepang. Di saat yang sama negara tetangga kita Malaysia juga berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor yang cukup mencolok juga 4-0. Bermain di Bukit Jalil, Malaysia terlalu tangguh untuk Vietnam dan Malaysia diperkuat oleh sejumlah nama yang baru saja bergabung dengan mereka seperti Rodrigo Holgado yang sempat mencetak 1 gol dan Facundo Garces yang berdiri sebagai tembok kokoh di belakang pertahanan Harimau Malaya. Dan dengan ini Malaysia dipastikan naik ke pemuncak klasemen untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Dan seperti apa tanggapan komentar dari netizen dan juga komentar sombong dari netizen Malaysia? Mari kita simak sama-sama. Let's go. First step, we have a lot to show yet. Tak boleh gembira dengan satu kemenangan. Oke, dengar baik-baik itu fans Harimau Malaya, tak boleh sombong kalian. Can improve our performance. Today was very good, the win 4-0, but we have a lot to improve, and I cannot be happy with just one game. No, our target's bigger than this. Tidak boleh senang dengan satu game atau satu kemenangan. Perjalanan Malaysia masih panjang di Piala Asia, bukan Piala Asia, kualifikasi Piala Asia. Nah, mereka tuh sibuk untuk mencecar Indonesia. Mereka bilang Indonesia kena karma karena kita terlalu sombong dan kita dibantai Jepang 6-0. Di saat yang sama mereka menang 4-0. Kita dibantai Jepang, oke betul, kita menerima itu, bukan tidak menerima. Kita dibantai tapi kita lolos. Nah, mereka menang 4-0 di pertandingan kedua. Belum tentu mereka lolos ke Piala Asia. Nah, pertanyaannya Indonesia di mana? Indonesia sudah pasti lolos. Indonesia sudah ada tempat di sana, sedangkan tetangga kita belum ada tempat di sana. Sama sekali belum ada tempat. Dan kemenangan lawan Vietnam 4-0 pun belum menjamin mereka akan ada di sana. Makanya mereka punya pemain ini yang tadi malam cetak gol perdana mereka dan menurut saya cantik juga. Itu bilang kita tak boleh gembira dengan satu kemenangan. Ya jangan terlalu berlebihan kalian, karena kalian belum punya tempat di Piala Asia. Jadi beda dengan Indonesia, kelasnya beda men. Diketawain Malaysia, Indonesia dibantai Jepang 6-0, sedangkan Malaysia membantai Vietnam 4-0 lemas sekalian. Kekalahan timnas Indonesia atas Jepang tentunya membuat fans timnas Indonesia bersedih. Sedangkan rival negara kita Malaysia yang mampu menang mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0 tertawa melihat Indonesia. Hasil Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 berhasil menang 4-0 menghadapi Vietnam. Malaysia bertambah kuat karena ada pemain naturalisasi baru. Ayo Indonesia bangkit. Oke, tahniah, selamat untuk Malaysia yang setelah 10 tahun akhirnya bisa mengalahkan Vietnam dan ya naik ke puncak klasemen, menurunkan Vietnam dari sana. Dan semoga kalian berhasil bisa lolos ke Piala Asia karena kita sudah menunggu di sana. Siapapun nanti kalian, mau Thailand kah, mau Vietnam kah, mau Malaysia kah, Laos kah, Singapura kah, kita sudah tunggu karena kita sudah punya tempat di sana. Dan yang lebih mengejutkannya, negara-negara yang seperti Thailand, Vietnam yang dianggap kuat di Asia Tenggara tadi malam harus keok. Bahkan Thailand pun harus dibantai 3-1 sama Turkmenistan. Vietnam 4-0 sama Malaysia. Dan Malaysia ya akhirnya menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan Vietnam setelah 10 tahun.
10 tahun baru bisa kasih kalah Vietnam itu. Padahal di Asia Tenggara loh. Sangat disayangkan timnas Indonesia menelan pil pahit saat tandang ke Jepang dengan skor 6-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Panasonic Stadium Suita, Osaka. Indonesia kesulitan menghadapi Jepang dan harus mengakui keunggulan mereka. Jepang mencetak setengah lusin gol tanpa balas ke gawang Indonesia. Performa Jepang sangat impresif, sementara Indonesia perlu evaluasi untuk meningkatkan permainan mereka di Piala Dunia nanti. Signal bahaya di round 4 akan lebih sulit, dan peluang lolos lebih kecil karena hanya diambil satu tim setiap grup. Ya, kalau kita lihat pertandingan Indonesia versus Jepang tadi malam, sepertinya ini perbedaan kelas. Walaupun Jepang menurunkan pemain lapis kedua atau tim B lah, katakanlah seperti itu, tapi kita tidak mampu untuk mencetak satu pun gol. Jangankan mencetak satu pun gol, mencetak satu peluang atau satu tembakan ke arah gawang pun, atau ya off target pun tidak sama sekali. Jadi memang kita kalah kualitas, kita kalah kelas, dan ini sepertinya harus menjadi evaluasi untuk PSSI juga, untuk Patrick Kluivert, karena di ronde keempat ini sangat berat. Dan ya, saya pikir kita bisa bersaing di sana kalau kita mau ada evaluasi besar-besaran, titik lemahnya di mana harus diperbaiki. Karena negara-negara yang ada di ronde keempat saya pikir tidak lebih bagus, tidak jauh lebih bagus dari Indonesia, dan Indonesia tidak lebih buruk dari mereka, karena buktinya kita sama-sama ada di ronde keempat. Dan walaupun Indonesia sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga menjadi tim yang pertahanannya paling buruk, saya pikir itu tidak bisa jadi salah satu tolak ukur bahwa kita tidak bisa bersaing di ronde keempat. Karena ronde keempat bisa pikir negara-negara seperti Qatar, seperti Arab Saudi pun mereka ya sama seperti kita, mereka tidak layak di Piala Dunia, mereka harus bersaing dulu di ronde keempat. Jadi kita tidak lebih buruk dari mereka. Untuk Indonesia kita sudah ada di sana, harus fight habis-habisan. Gimana bisa di kandang lawan ada tipe timnas sebesar ini jika biasanya tipe timnas hanya ada di GBK, namun kini juga ada di kandang lawan. Kemarin ada 3 tipe besar berbarengan ditampilkan di laga Jepang versus Indonesia. Jika Jepang menampilkan tipe bendera dan jersey timnasnya, maka supporter Indonesia menampilkan tipe bergambar burung Garuda dan serigala putih menggunakan jersey Jepang yang saling merangkulan. Bahkan mungkin ada seorang Alik Pastor dibuat keheranan kok bisa ada tipe dari supporter Indonesia di kandang lawan. Respect juga untuk pihak Jepang yang telah mengizinkan supporter timnas untuk menampilkan tipe ini. Hanya itu, kemarin Stadion Osaka terasa seperti kandang Indonesia karena para supporter nanti bernyanyi untuk timnas meski kalah di bantai Jepang. Itulah perbedaannya, kita ada di mana-mana orang Indonesia dan selalu mensupport timnas Indonesia. Berbeda dengan tetangga kita, kemarin lawan Nepal stadionnya kosong, ya semalam baru penuh itu Stadion Bukit Jalil. Tapi ya sekali lagi tahniah lah untuk negara tetangga yang semalam keluar goa dan berhasil mengalahkan Vietnam. Dan setelah mereka kalahkan Vietnam, mereka semua keluar goa dan sibuk mencari kesalahan Indonesia, sibuk untuk menghina Indonesia, padahal Indonesia ada tempat di Piala Asia. Nah, mereka belum tentu lolos. Baloi betul puluhan ribu penyokong Malaysia yang datang ke stadium hari ini. Boleh tengok 4 gol. Malam ni bukan saja kita menang dengan Vietnam yang sebelum ni susah nak menang, kita siap dapat 3 poin. Selama ini susah nak menang, tengok baik-baiklah teman-teman Malaysia. Susah nak menang, tapi malam tadi kalian sukseslah 4-0. No, kalau ada mata ranking, insyaAllah ranking pun boleh naik. Padang bola pun cantik bukan main lagi. Berbeza kan nak dibandingkan dengan keadaan Padang dulu. Betul. Ramai juga kawan-kawan Indonesia saya yang turut menyokong pasukan Harimau Malaya malam ni. Alhamdulillah, ini semangat yang kita nak. Geng, korang rasa siapa pemain terbaik malam ni untuk Harimau Malaya? Dan boleh tak tahu ada tak siapa yang pergi ke stadium malam ni? Komen. Kalau kita lihat permainan Malaysia tadi malam, sejujurnya Abam juga lihat, Abam juga nonton full time. Malaysia main bagus, sedikit mengejutkan karena Vietnam yang dianggap tim yang secara kualitas mereka ada di peringkat lebih tinggi dari Malaysia, 108 kalau saya tidak salah. Dan ya mereka status datang ke Malaysia itu dengan status juara AFF. Dan sebelum itu mereka pelatihnya baru saja mengalahkan MU bersama ASEAN All Star yang kalau boleh dibilang baru 2 hari kumpul latihan bareng, akhirnya menang 1-0 lawan MU. Dan tadi malam mereka tidak bisa buat apa-apa di Bukit Jalil. Mereka justru terdiam, mereka tidak bisa mencetak satu pun gol. Nah, kerennya Malaysia itu mengendalikan permainan. Nah, apa yang kurang dari Vietnam? Kalau kita lihat secara menyeluruh, tengah dari Vietnam itu kurang sekali. Makanya gampang diobok-obok sama Malaysia. Rodrigo Holgado cetak gol, Dion Kouls cetak gol. Itu kan sesuatu sekali untuk Vietnam. Semoga lah Vietnam bisa menang di putaran berikutnya di tahun depan. Kalau tidak bisa menang ya selamat untuk Malaysia. Tahniah Malaysia bisa lolos itu ke Piala Asia nanti menang Indonesia.
Malaysia tampil luar biasa, 4 gol tanpa balas, Vietnam nggak dikasih ruang buat napas. Yang bikin menarik, 2 pemain baru Malaysia langsung cetak gol di laga debut. Holgado dan Figueiredo datang-datang langsung nunjukin kelas. Mainnya rapi, tenang tapi tajam. Vietnam seolah nggak siap, bola cepat, serangan efektif, dan pertahanan Malaysia juga solid. Tapi perjuangan belum selesai. Masih ada leg kedua nanti, Maret 2026. Vietnam masih punya kesempatan buat bangkit. Kalau mau ke Piala Asia, mereka harus jadi juara grup. Nggak ada pilihan lain. Artinya, leg kedua bakal jadi laga hidup mati. Kalau Vietnam kalah lagi, habis sudah kesempatan. Tapi kalau bisa balas, semuanya bisa berubah. Yang jelas, Malaysia udah ambil langkah besar. Main di kandang, kasih 4 gol, dan bikin lawan pulang tanpa senyum. Mereka bukan cuma menang, tapi kasih pesan kalau Malaysia serius mau lolos ke Piala Asia. Sekarang semua mata tertuju ke bulan Maret. Apakah Vietnam bisa membalas, atau Malaysia yang terus melaju? Nanti kita tunggu di bulan Maret apakah bermain di kandangnya Vietnam Malaysia mampu, karena setahu saya di kandang Vietnam Indonesia bisa bungkam mereka 3-0 waktu itu, masih di zamannya Philip Rosier. Kita bungkam mereka 3-0 tanpa balas. Dan ya kalau Malaysia bisa bungkam mereka nanti di kandangnya mereka di Hanoi, saya pikir Malaysia bisa mengikuti Indonesia tuh. Sorry ya, Indonesia sudah ada di Piala Asia. Tidak perlu kualifikasi, bukan kualifikasi, kita sudah ada tempat di sana. Jadi silahkan kalian perang-perangan, silahkan kalian ya adu strategi dengan Vietnam. Indonesia sudah menunggu di sana. Dan yang lebih mengejutkan, Nepal kalah dari Laos. Jadi negara-negara Asia Tenggara tadi malam ya negara-negara yang sepak bolanya kita pikir di bawah kualitasnya, tetapi menang. Keren itu. Timnas Indonesia jadi salah satu tim dengan pertahanan terburuk di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita kebobolan 20 gol, sama kayak China dan juga Kuwait. Bahkan lebih parah dari Korea Utara dan Kirgistan yang katanya di bawah kita. Padahal ya kita punya Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Mace Hilgers. Mereka semua adalah back-back Eropa. Tapi kok bisa jebol segini banyaknya? Tanggal 15 nanti bakal ada Club World Cup. Mau nonton langsung aja klik link di bio gua. Masalah timnas kayaknya ada di konsistensi dan chemistry yang belum solid. Lawan tim top kayak Jepang dan Australia kita langsung rontok. Jepang sumbang 10 gol ke gawang timnas, sedangkan Australia 5 gol. Clifford bilang kita juga kurang tajam di depan, jadi tekanan ke belakang makin gede. Menurut kalian ini salah taktik atau pemain kita aja yang belum siap di level Asia? Salah taktik atau pemain yang belum siap? Saya pikir ya ini perlu dievaluasi. Pemainnya harus siap, taktiknya harus lebih bagus. Itulah jawabannya. Kita harus siap menghadapi segala situasi. Jangan kita sudah down duluan ketika lawan Jepang. Karena ya walaupun secara kualitas Jepang ada di peringkat 15 untuk rank FIFA, dan ya satu-satunya negara dari Asia yang lolos pertama, dan ya kita tahu mereka seperti apa, ya kita tidak perlu tanyakan lagi karena mereka Jerman dan Spanyol pun ya bisa dihajar sama mereka, apalagi Indonesia. Menangnya 4-0, jangan kalah 6-0 ya. Begini, kita menjelaskan dulu pelan-pelan. Menangnya 4-0, oke. Tahniah Malaysia menang 4-0, oke. Malaysia menang 4-0 betul. Tapi kualifikasi Piala Asia 4-0 kualifikasi Piala Asia dan belum tentu lolos juga, ya kan? Kalah 6-0 Indonesia, oke, kalah Indonesia 6-0, tapi Indonesia lolos ke ronde 4. Indonesia ada di kualifikasi Piala Dunia dan punya satu tempat di Piala Asia. Malaysia belum loh. Jadi kalau kalian bilang menangnya itu harus 4-0 dan kalahnya jangan 6-0, ya kita kalah memang, tapi kita ada di kualifikasi Piala Dunia. Kalian kemana gitu? Malaysia di mana? Negara-negara Asia Tenggara yang lain itu di mana gitu? Jadi janganlah baru sekali menang lawan Vietnam kalian hina-hina Indonesia. Aduh, levelnya beda. Kalian ini baru mau jalan. Sombongnya minta ampun kalian. Timnas Indonesia dibikin gak berkutik. Jepang libas Indonesia 6-0 tanpa balas. Parah sih, Jepang bener-bener bikin Timnas Indonesia kayak latihan tembok. Di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda dibantai 6-0 tanpa bisa ngelepas satu pun tembakan ke gawang. Dari awal sampai akhir Jepang tampil dominan total. Gol-gol dari Kamada, Kubo, Morishita, Mashino, sampai Hosoya bikin Indonesia cuma bisa nonton bola lewat. Nonton pertandingan Timnas Indonesia, klik link di bio. Statistiknya bikin ngelus dada bro. Jepang megang bola hampir 71%.
50% dan nembak 21 kali, 11 on target dan 6 jadi gol. Sementara Indonesia nggak ada satupun tembakan tepat sasaran, literally zero bro. Serangan gak jalan, pertahanan pun jebol terus. Garuda harus buru-buru evaluasi kalau mau mimpi ke Piala Dunia nggak cuma jadi wacana doang. Lawan Jepang kita tidak bisa berekspektasi tinggi, ya kan? Siapa sih Indonesia di matanya Jepang? Jepang terlalu kuat bro, iya kan? Jepang terlalu kuat. Jerman, Spanyol, negara-negara Eropa yang pemain-pemainnya semua kelas Eropa, ya pemain bintang, dihajar sama Jepang, iya kan? Kalau kita bilang ya kita belum layak ke Piala Dunia, siapa yang bilang kita layak kok ke Piala Dunia? Kita masih layak. Jangan karena kita kalah dari Jepang, kita kalah dari Australia, negara-negara yang kualitasnya jauh di atasnya kita langsung minder. Kita tidak mau bilang kalau Indonesia layak ke Piala Dunia, kita bilang Indonesia tidak layak. Jangan seperti itu dong. Ini alasan Jepang bantai-bantai Indonesia, dan gue yakin lu semua udah tahu alasannya. Bukan karena tifo kita yang keren banget pakai Godzilla dipukul sama Gundala dengan lirik potongan lirik dari Beradia yang ini jujur keren banget. Bukan karena tetap hasilnya kalah 0-4. Tapi karena setelah fans Jepang atau penduduk Jepang asli datang nonton timnya di Indonesia di GBK, mereka menemukan isinya. Gimana nggak marah itu takoyaki diisi sosis, ada lagi takoyaki isi ayam ungkep. Gue sih jadi Jepang bukan 6-0 lagi. Onigiri nasi kuning bang, onigiri nasi kuning, ya Allah. Lagi Sudahlah, itu terlalu kocak. Akhirnya guys, setelah jarang mendapatkan kemenangan saat melawan Vietnam guys, akhirnya negara tetangga berjasi kuning menang 4-0 cuy. Buset dah guys. Wah, tahniah guys ya, tahniah kepada negara tetangga guys yang bisa membantai Vietnam di kandang. Nanti guys ya, proses dari pemain warisan atau pemain keturunan dari Malaysia ini sudah terlihat jelas guys. Seperti ada Hector Hervel, Rodrigo Holgado, Joao, dan Facundo Garces gitu ya. Buset dah. Dan juga guys, ada negara tetangga kita yang menang dengan Jepang hijau guys, yaitu Singapura, menang 2-1 cuy. Buset dah, tahniah ya untuk negara-negara tetangga guys. Soalnya guys ya, King Indo saat ini sedang mengalami kekalahan, dan akhirnya guys melihat mereka menang, kita juga bahagia. Lagi tahniah untuk negara tetangga. Ya tahniah lah buat Malaysia dan negara-negara yang lain. Walaupun mereka harus berjuang mati-matian di Piala Asia, kualifikasi Piala Asia terus. Sedangkan kita harus ya bersantai dulu lah untuk kualifikasi Piala Asia, karena kita sudah punya tempat di sana. Jadi kita untuk sementara bersantai dulu karena levelnya sudah beda. Kita sudah ada di Piala Asia, sedangkan mereka yang lain masih harus mati-matian dulu kualifikasi. Itu pun harus jadi juara grup. Nah, sekali lagi tahniah untuk Malaysia, terutama sudah berhasil mengalahkan Vietnam dan berhasil memuncaki klasemen sementara. Ya semoga Maret bisa menang lagi lawan Vietnam di kandangnya Vietnam, dan kalau tidak yakin lawan Vietnam bisa menang di kandangnya mereka, tutorialnya ada di YouTube-nya Timnas Indonesia. Bisa lihat di sana itu bagaimana cara mengalahkan Vietnam di kandang mereka sendiri. Oke? Dan ya tahniah untuk kalian. Tahniah Malaysia. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.